firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di Renungan Pagi Pelita Kehidupan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur Tuhan. Kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup kami, firman Tuhan yang menyegarkan bagi jiwa kami, firman Tuhan yang membuat kami kuat menghadapi segala rintangan di jalan yang kami lalui. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan, dan kami percaya Tuhan, hari ini kami melangkah dengan penuh harapan bersama-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan, hati kami semua penuh dengan kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kami mau mengawali pagi ini bersama dengan Tuhan. Kami tidak bisa melangkah tanpa bimbingan-Mu Tuhan. Namun kami selalu membutuhkan Tuhan untuk selalu ada bersama kami di setiap saat, setiap waktu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini adalah ketenangan jiwa. Bapak Ibu Saudara, siap kita merindukan ketenangan. Seorang anak Tuhan yang pernah berkeliling dunia dan mengunjungi berbagai tempat indah di belahan bumi ini mengatakan, saya pernah pergi ke gunung terindah di dunia, yaitu Gunung Fuji di Jepang, Gunung Everest di Nepal, yang puncaknya adalah puncak tertinggi di dunia, Gunung Alpen di Swiss, yang puncaknya tertutup salju dan pemandangannya begitu memukau. Saya juga pernah mengunjungi pantai terindah di dunia, Whitehaven Beach, di sebuah pulau kecil di Australia. Taman laut terindah, Taman Laut di Raja Ampat, Indonesia. Pulau terindah di dunia, Pulau Maladewa di sebelah barat daya India, dan Pulau Bali, Indonesia. Namun, tidak ada satupun tempat yang lebih indah selain dalam hadirat Tuhan. Orang selalu mencari tempat yang dapat memberikan ketenangan bagi jiwanya. Mazmur 55 ayat 7, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Dengan berkeliling dunia, mencari tempat terhebat, mencari tempat terindah, mencari tempat yang paling menakjubkan sekalipun, semuanya sia-sia tanpa Tuhan di dalam hidup kita. Namun, jika Tuhan beserta kita, tempat manapun yang menjadi persinggahan bagi kita akan menjadi tempat yang indah, tempat yang menyenangkan, tempat yang teduh, tempat yang memberikan kedamaian, dan juga lebih lagi kita akan merasakan ketenangan di dalam jiwa kita, asal Tuhan bersama kita. Mazmur 139 ayat 9, 10, dan 12. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Maka kegelapan tidak akan menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayo semangat. Walaupun saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masalah, tapi janji firman Tuhan mau kita pegang. Ujian, tantangan, masalah, pergumulan, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah menjadi kegelapan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah lagu yang sangat memberkati begitu banyak orang sepanjang masa. Bapak Ibu, ketika saya mendengar lagu ini, saya merasakan sesuatu makna yang dalam di dalam lagu ini. Ketika Sang Pencipta menciptakan lagu ini, Dia benar-benar merasakan bahwa ada ketenangan jiwa yang luar biasa di dalam Kristus. Lagu ini berjudul Tenanglah Kini Hatiku dari Kidung Jemaat 410. Lagu ini diciptakan oleh Joseph Henry Gilmore. Lagu ini begitu memuatkan buat kita. Lagu ini diciptakan bukan pada masa yang aman, tentram, damai, tetapi dalam situasi yang sangat mencekam dan penuh dengan tekanan, di mana pada waktu itu situasi Amerika dalam keadaan krisis dan sedang terjadi perang sipil pada tahun 1861 sampai dengan 1865. Joseph Henry menyadari ia dapat melewati masa mencekam ini karena fokus pandangannya hanya tertuju pada Tuhan yang memberikan dia pengharapan untuk dapat melihat segala sesuatu akan baik-baik saja di tengah situasi yang tidak baik.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Joseph Henry boleh melewati semua ini dengan tuntunan dan kasih Tuhan, sehingga ia merasakan ketenangan jiwa yang sangat luar biasa. Lagu ini memberkati banyak orang dan memberikan keteduhan di masa-masa yang sulit. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku, di setiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman yang indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan besar buat kita, bagaimanakah kita dapat mengalami ketenangan jiwa? Yang pertama, mari undang Yesus masuk ke dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita? Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan arti. Di dalam hati manusia ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Tidak bisa diisi oleh kekayaan, dengan uang, dengan aktualisasi diri, dengan karir, dengan pekerjaan yang baik, dengan segala kemapanan, dengan segala fasilitas, bahkan dengan segala investasi yang luar biasa yang saudara miliki. Tanpa Kristus di hati seseorang, maka sekalipun ia memiliki segalanya di dunia, namun kehidupannya akan tetap terasa hampa. Orang yang hampa akan selalu haus dan merasa dahaga, tapi dia tidak akan pernah dapat memuaskan dahaganya kalau tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Karena Yesus adalah sumber kehidupan, Yesus adalah sumber air hidup. Hal yang kedua, renungkan semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ketika saya menghadapi pergumulan, hal yang saya lakukan adalah datang kepada Tuhan. Saya menyediakan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya punya masalah malah saya bingung. Saya mau ngomong mulai dari mana sama Tuhan. Karena saya merasa terlalu banyak. Saya merasa terlalu hal-hal itu menekan dalam hidup saya. Akhirnya saya berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya kembali merenungkan semua kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya mengingat semua kebaikan Tuhan, saya jadi semangat lagi. Saya katakan, Tuhan, kalau masalah saya yang lalu bisa selesai semuanya dengan baik, saya percaya masalah saya hari ini pun akan Tuhan tolong tepat pada waktunya. Bapak Ibu, ada salah satu lagu favorit yang juga saya sering nyanyikan ketika dalam pergumulan. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, itulah berkatnya satu persatu. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hal yang ketiga, biarkan Tuhan yang pegang kendali atas kehidupanmu. Yesaya 30 ayat 15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ayat ini menjadi gambaran ketika kita menghadapi masalah, kita nggak tenang, gusar, gelisah. Kita berpikir keras bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita bahkan menghalalkan segala cara yang penting masalah ini bisa selesai. Ini membuktikan bahwa kita nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Kita nggak yakin Allah punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah kita yang besar. Kita nggak yakin bahwa Allah sanggup melakukan terobosan-terobosan dalam hidup kita. Supaya kita dapat menikmati ketenangan jiwa, bahkan di tengah badai dan pergumulan. Mari kita percayakan untuk serahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Bukan lagi kita yang pegang kendali, tapi kita berjalan di belakang Tuhan dan biarkan Tuhan yang memimpin langkah kita. Bagian yang dapat kita lakukan adalah pertama, bertobat. Yang kedua, tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, tetap tenang dalam menghadapi masalah. Karena Tuhan berjanji Ia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah lakukan bagian kita akan menanti Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan buat kita,
Disinilah terletak kekuatan kita. Banyak orang ketika menghadapi masalah kehilangan kekuatan, kehilangan energi, kehilangan semangat hidup. Karena apa? Karena dia tidak lakukan bagiannya, dia mau ambil alih bagian Tuhan. Sehingga apa yang dia rasakan letih, lesu, tidak berdaya, dan merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupannya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Selalu kami mendapat kekuatan yang baru. Bapa, terima kasih Tuhan ketika kami menghadapi masalah. Tuhan ajar kami untuk bertobat, tinggal diam, tenang dan percaya. Tuhan ampuni kami ketika kami tidak melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami seringkali mencari solusi sendiri atas masalah hidup kami. Bahkan terkadang Tuhan tanpa kami sadari, kami mengandalkan kekuatan pikiran kami, mengandalkan apa yang kami miliki, mengandalkan segala upaya dalam diri kami untuk mencari solusi atas masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan, kami menemukan ketenangan jiwa di dalam Engkau. Sekalipun ada berbagai masalah yang sampai hari ini kami harus menghadapi proses, tapi kami percaya Tuhan, semuanya itu akan selesai. Dan kami percaya di tengah badai sekalipun Tuhan sanggup memberikan ketenangan dan keteduhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman Tuhan itu dalam hati dan hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Bahkan ajar kami untuk tetap tenang, tegar dan percaya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih masih sedang menghadapi masalah, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera Tuhan curahkan. Biarlah Tuhan, setiap pagi hari kami mendengar firman Tuhan, semakin iman kami bertumbuh dan kami semakin didewasakan di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,